Fluida merujuk pada zat yang dapat mengalir atau mengalir secara terus-menerus ketika diberi gaya tanpa mempertahankan bentuknya sendiri. Fluida mencakup zat-zat seperti cairan dan gas. Aliran fluida di dalam sebuah pipa mungkin merupakan aliran laminar atau turbulen, dan di antara kedua tersebut terdapat peralihan dari keduanya, yaitu aliran transisi. Cara kerja fluida melibatkan prinsip-prinsip dasar yang mempengaruhi perilaku zat-zat yang dapat mengalir, seperti cairan dan gas. Beberapa konsep utama yang terkait dengan cara kerja fluida meliputi tekanan, kecepatan aliran, dan hukum-hukum fisika tertentu. Cara kerja fluida ini berlaku untuk berbagai situasi, mulai dari aliran air di dalam pipa hingga pergerakan udara di dalam atmosfer. Pemahaman tentang prinsip-prinsip ini penting dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam rekayasa, ilmu atmosfer, ilmu kelautan, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengalami berbagai contoh cara kerja fluida, terutama saat mengalir melalui pipa air. Berikut adalah beberapa konsep yang dapat diilustrasikan dalam konteks pipa air. Tekanan air yang keluar dari pipa bergantung pada tinggi air di dalam tangki atau tempat penyimpanan. Semakin tinggi tempat penyimpanan air, semakin besar tekanan air yang dihasilkan. Ini mengikuti prinsip dasar fluida yang menyatakan bahwa tekanan bertambah seiring dengan kedalaman fluida. Jika air mengalir dengan tenang dan teratur melalui pipa, itu adalah contoh aliran laminar. Namun, jika ada hambatan atau gangguan dalam aliran, bisa terjadi aliran turbulen yang dapat menyebabkan suara air mengalir atau bahkan kerusakan pipa. Memahami prinsip-prinsip dasar ini membantu kita merancang sistem perpipaan yang efisien, menjelaskan fenomena seperti tekanan air di rumah kita, dan memahami bagaimana perubahan dalam sistem dapat mempengaruhi aliran fluida. Prinsip-prinsip ini juga diterapkan dalam desain infrastruktur air dan banyak aplikasi teknik lainnya. Memahami sifat-sifat fluida membantu insinyur merancang dan mengoptimalkan berbagai sistem, seperti sistem perpipaan, sistem hidrolik, sistem pendingin, dan banyak lagi. Pengetahuan tentang fluida diperlukan dalam perancangan desain dan pemeliharaan infrastruktur teknik. Memahami fluida membuka pintu untuk pengembangan teknologi yang lebih baik, solusi permasalahan teknis, dan pemahaman yang lebih baik terhadap dunia di sekitar kita. Ini adalah dasar untuk berbagai disiplin ilmu dan bidang rekayasa. Bisa diperhatikan pipa yang mengeluarkan air secara alami tanpa bantuan alat bisa dibilang air yang dikeluarkan secara sedikit. Jadi ini akan menjadi bahan analisis sekaligus perbandingannya. Dapat dilihat dari dua video tersebut, dapat diperhatikan bahwasanya aliran air sangat kecil dan terkadang tidak stabil, bahkan jika diperlukan untuk menampung air akan memakan waktu yang sangat lama. Bisa diperhatikan, pipa yang mengeluarkan air, tetapi dengan tenaga dari keran, bisa dilihat aliran airnya sangat cepat dan kencang. Jadi ini adalah bagian di mana akan kita bandingkan. Dapat dilihat di kedua video sebelumnya, aliran yang dihasilkan sangatlah kencang, dan arus yang dihasilkannya jika dibandingkan dengan pipa yang tidak dialirkan dengan keran sebelumnya.
Yang menjadi perbedaannya adalah kuat arus yang dihasilkan sangat mempengaruhi dari perbedaan kedua arus pipa tadi. Pada pipa yang dialiri air, bisa dilihat aliran airnya sangat lama dan sangat sedikit alirannya, di mana pada saat percobaan pada ember 1 memerlukan waktu 60 detik. Untuk ember kedua memerlukan waktu 58 detik, dan ember yang ketiga memerlukan waktu 65 detik. Pada pipa yang dialiri menggunakan air keran bisa dilihat aliran airnya sangat kencang dan sangat banyak alirannya, di mana pada percobaan pada ember 1 memerlukan waktu 43 detik, ember kedua memerlukan 49 detik, dan ember ketiga memerlukan waktu 52 detik. Pada penjelasan diagram bisa dilihat total waktu yang dibutuhkan untuk mengisi 3 ember tersebut yang menggunakan keran air adalah 144 detik. Kemudian pada metode yang hanya dialirkan air saja hanya memakan waktu 183 detik, yang dimana berbeda jauh pada metode yang sebelumnya. Jadi, analisis pada kali ini bisa diambil kesimpulan pada percobaan ember ke-1, 2, dan 3 bahwasannya dari kecepatan aliran dan kecepatan dalam mengisi ketiga ember tersebut adalah metode yang menggunakan kekuatan keran air jika dibandingkan yang hanya dialirkan saja. Dan efisiensi waktu juga sangat signifikan di mana mempunyai kecepatan dalam mengisi 3 ember tersebut adalah selisih 39 detik yang dapat menghemat waktu pengisiannya.